Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa, Tuhan Yesus selalu baik bagi kita semua. Amin. Mari saudara buka Alkitab saudara. Saudara buka Alkitab saudara dalam Matius pasal yang ke-6. Hari ini saya mengajak saudara merenungkan firman Tuhan tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Amin. Kira-kira saudara rindu nggak doa kita dijawab Tuhan? Seringkali kan Bapak Ibu, seringkali doa kita ini kok kayaknya tidak pernah dijawab ya. Mungkin di minggu depan baru saya akan bahas kenapa doa tidak dijawab. Hari ini kita belajar bagaimana supaya doa kita dijawab ya. Dan sebelum saya mulai, saya mau tanya bagaimana pembacaan Alkitab kita Bapak Ibu? Masih semangat baca Alkitab? Masih semangat doanya dijawab? Saya tanya lagi ya, masih semangat doanya dijawab? Masih semangat baca Alkitab? Nah, semangat ya. Harusnya sebagaimana saudara rindu doa saudara dijawab, demikian juga kita belajar untuk semangat merenungkan firman Tuhan ya. Berarti minggu ini kita tugasnya adalah membaca. Ayo. 2 Korintus sudah selesai ya. Berarti minggu ini sampai November berakhir kita menyelesaikan kitab Mazmur karena ada 150 pasal ya. Kami satu hari kalau Mazmur itu pasal 1 sampai 40 something itu sedikit-sedikit kok. Jadi sehari harusnya saudara bisa 7 sampai 8 pasal ya. Mungkin sesudah itu baru agak panjang-panjang ayatnya. Baik. Kita baca Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Saya baca dari ayat yang ke-5. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi ada beberapa poin yang hari ini kita belajar. Klik lagi. Jadi ternyata Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita cara berdoa. Sebelum kita bahas ayat ini, kita lihat dulu sisi lain dari ayat firman Tuhan dalam kitab Yakobus 5 ayat 16b. Dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar
kuasanya ada di belakang. Kita buat di situ doa orang yang benar. Ternyata untuk doa kita dijawab, Bapak Ibu, pastikan kita orang yang sudah dibenarkan. Katakan amin. Ya, sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jangan salah mengerti ya, orang benar itu tidak ada satu manusia pun benar dari kebenarannya sendiri. Katakan amin. Atau ada di sini yang merasa benar karena kebenarannya sendiri? Tidak, saudara. Makanya ulang-ulang saya ajar saudara baca Alkitab. Bahwa kita disebut orang benar karena ada darah Yesus. Karena ada Yesus yang berkorban bagi kita sehingga kita dibenarkan. Ditebus dari pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi bukan kita benar karena kita baik. Saudara boleh baik, menyumbang banyak harta sama orang-orang susah. Memberikan darahmu. Sekarang ada orang banyak donor darah. Itu baik yuk. Betul ya? Tidak salah donor darah. Darahnya produksinya mahal kan. Ya, tapi saya lagi mikir kadang karena waktu ya. Baik, saudara kalau mau sehat, darah itu juga boleh untuk saudara donorkan. Gak usah mikir macam-macam lah ya. Kadang kita mau berbuat baik terlalu banyak mikirnya. Itu masalah medis ya. Nah, jadi pastikan dulu kita itu orang benar. Kalau saudara doanya mau dijawab, jadilah orang benar. Orang benar itu apa? Yang menerima Yesus. Karena sudah menerima Yesus, kamu dibenarkan oleh kasih sayangnya. Amin. Lalu kemudian, karena kamu terima Yesus, dibenarkan oleh kasih sayangnya, kamu menerima firman-Nya. Nah, firman-Nya itu kita ikuti. Amin. Firman-Nya itu kita taati, itu orang benar. Jadi tidak boleh lagi ada orang Kristen itu tido. Tahu tido? Titip doa. Ada orang lagi pergi ke rumah ibadah yang berbeda. Kita hormati semua agama, Bapak Ibu. Tapi saudara harus punya pemahaman yang benar. Mereka beribadah dengan cara mereka. Apakah mereka diselamatkan oleh darah Yesus? Tentu tidak. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Apakah kita menghormati? Tentu iya. Kita bersahabat dengan semua orang. Betul? Tapi orang Kristen, orang percaya harus tahu bahwa dia dibenarkan dalam Yesus. Berarti waktu dia berdoa, hanya waktu dia berdoa di dalam nama Yesus. Di luar itu ya bukan urusan kita. Jadilah orang yang menghidupi kepercayaanmu. Banyak orang Kristen, kepercayaannya Kristen, tapi yang dia hidupi yang bukan Kristen. Paham saudara? Kayak begini saudara, Bapak Ibu suami istri. Tapi Bapak pikirin perempuan lain. Nah, tiap hari liatin istri tetangga. Boleh nggak itu saudara? Nggak boleh. Tapi kalau ketemu, salaman, ya misalnya minta tolong dibantu boleh dong. Tapi ngurusin keluarga dia, nggak ada urusan kan? Begitu juga ibu. Ibu harusnya ngurus suami. Bukan liatin, wih, baju suami si tetangga C kok baru ya? Kok tambah klimis dia ya? Tapi kalau dia sakit, kita kunjungi, boleh nggak? Nah, kenapa urusan begitu kita punya kewarasan? Tahu nggak? Tapi urusan agama nggak punya kewarasan. Agamamu Kristen, kamu hidupi nilai-nilai yang bukan Kristen. Bertobat, saudara. Amin. Ingat itu ilustrasinya. Yang harus kita hidupi adalah suami istri, anak, ya. Boleh nggak kita tolong anak orang lain? Boleh kalau kita sanggup kan. Kalau hal-hal itu tidak melanggar norma. Tapi yang kita urus adalah keluarga kita. Demikianlah harusnya kita memiliki kepercayaan yang benar. Makanya disebut orang benar. Orang Kristen kebenaran itu bukan karena baik saja. Orang Kristen kebenaran karena salib ini. Jadi pastikan kamu ada di dalam salib ini, bukan di luar salib. Jangan bandingkan dirimu dengan kepercayaan yang tidak sama. Ada? Apalagi saya harus ngomong ini karena konten kreator ini menyesatkan, saudara. Media sosial bikin nilai-nilai kekristenan jadi samar. Agamanya Kristen tapi yang diikutinya yang lain kan. Lalu
doanya dijawab. Halo? Lalu ikut-ikutan ada orang lagi jalan-jalan ke mana gitu tempat ibadah mereka. Saya sangat menghormati dan saudara juga harus menghormati. Amin. Lalu saudara ikut, titip dong kalau ke sana, titip dong. Anak saya mau masuk kuliah, titip dong, titip doakan. Kamu punya iman nggak kepada Tuhanmu? Atau apa sih yang kamu mau? Paham nggak? Kalau kita sebagai orang percaya punya iman, ya sudah. Kalau ada saudara kita ingin berkunjung ke tempat ibadahnya yang keren, misalnya apalah gitu, support dia. Wah, hati-hati di jalan, selamat-selamat, boleh dong. Tapi bukan menitipkan kepercayaan kita kepada mereka. Support boleh, bahkan kalau saudara itu sahabat, boleh dong bersahabat dengan segala macam kepercayaan, boleh nggak? Saudara lagi diberkati ini, tipe ini sedikit baju dingin misalnya kan, di sana itu lagi musim dingin. Saya lihat baju dingin kamu kayaknya tipis nih, punya saya pakai, boleh dong. Tapi bukan kepercayaanmu kau titipkan kepada mereka. Amin. Atau udah berat ini amennya? Jadi orang benar. Jadi poin untuk doa kita dijawab dari sisi ayat ini, yang pertama, jadilah orang benar. Yang kemudian harus punya yang namanya yakin. Ada orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, tapi waktu dia berdoa tidak yakin. Benar nggak? Kenapa tidak yakin? Karena tidak ada hubungan. Saya tanya anak saya, "Nak, kamu yakin nggak papa sayang kamu?" Yakin. Kenapa yakin? Tidak bisa diucapkan, tapi bisa dirasakan. Asik. Ya? Itulah hubungan. Tapi coba Bapak tanya sama dia, "Nak, kamu yakin Om sayang saya?" Coba aja Pak. Jawab, Nak. Nah, kalau diam itu tanda dia hormat. Bapaknya ajar untuk hormat. Enggak tentu yakin dia. Karena tidak ada hubungan yang dia bisa rasakan. Paham nggak? Nah, kita sebagai orang percaya, kalau kamu rasakan darah Yesus sudah menebusmu, Yesus sudah mati buatmu, kamu sudah jadi orang benar. Waktu kamu berdoa, milikilah keyakinan. Amin. Jangan pas berdoa, otaknya jalan. Kata Tuhan percaya, tapi utang belum lunas. Kata Tuhan percaya, tapi dolar lagi bagaimana? Padahal kau pun tidak punya dolar. Siapa di sini yang punya dolar? Kalau nggak punya, jangan mikirin. Biar itu yang punya dolar yang mikir. Ini orang, maaf. Kita gaji saja 5 koma kan? Kalau 5 koma, sesudah tanggal 5. Enggak ya, di sini tidak ada. Ya. Sesudah tanggal 5, sukacita terus berlanjut. Nah, itu orang Kristen. Jadi waktu saudara sudah benar, ketika menghampiri Tuhan, ingat dia Bapamu. Milikilah keyakinan. Saudara, anak-anak saya kadang saya marahi, mau yang besar, mau yang kecil. Kadang saya bingung, gua belum selesai marahnya, gua masih kesel. Apalagi yang kecil, udah datang, cium, ini masih panas. Belum lagi kalau ada yang apalah gitu, kue, lapar, snack dong, masih emosi di dalam ini. Tapi dengan yakin dia datang sama saya. Nah, itu seorang anak, saudara. Waktu kamu berdoa, jadilah seperti anak sama bapaknya. Ini penuh, otaknya penuh dengan pengetahuan. Hafal semua, apalagi kalau nonton konten-konten YouTube segala macam, hafal. Tapi pas berdoa, masa sih? Nah, ini. Jadi kalau mau berdoa, miliki keyakinan. Ingat, kemarin saya bilang kita sedang terus belajar tentang hadirat dan kemuliaan. Saya ajar pelan-pelan. Untuk bisa memiliki keyakinan, saudara harus dinaungi oleh hadirat Tuhan. Bagaimana supaya hadirat Tuhan menaungi kita? Sadar aja dulu, nggak perlu aneh-aneh.
Karena kita selamat aja kasih karunia kok. Kita cuma butuh sadar dulu bahwa kamu sudah dibenarkan, sadar bahwa kamu anaknya, dia Bapa. Amin. Jadi waktu kamu berseru, berserulah dengan yakin. Kadang lagi marah, Eliora nih anak saya, papi, dia peluk. Apa? Pizza. Pisang nanti saya kasih. Ketawa dia. Gak apa-apa, pisang juga boleh. Bilang dia cium saya. Saudara masih marah nggak? Kita manusia yang kita bukan Tuhan ya. Kita masih emosi, masih marah. Begitu aja diketawa sendiri, coba. Ditambah lagi abangnya, kokonya ikut baku tambahlah. Yang tadinya panas, jadi damai. Ini manusia yang tidak seperti Tuhan, jauh. Apalagi Tuhan yang kau sembah, yang mati bagimu. Kenapa kamu berdoa tidak yakin sih? Amin. Kemudian setelah yakin dikatakan, didoakan. Nah ini ada orang sudah benar. Tapi waktu berdoa tidak yakin. Tapi ada orang sudah benar, dia sudah yakin, tapi tidak berdoa. Ini repot juga. Paham nggak? Jadi ayat ini tidak dipisahkan. Jadi poinnya saudara harus berdoa, harus jadi orang benar dan yakin. Jadi kalau saudara sudah benar, saudara sudah yakin, berdoalah. Jangan sudah orang benar, sudah yakin, tapi nggak berdoa. Itu namanya sombong. Saya cuma bilang, udah tahu yang itu. Ini penyakit nih. Saya paling sebel lihat orang Kristen begitu. Kesombongan terselubung. Udah tahu yang itu Tuhan. Bukankah sebelum saya minta, Tuhan sudah tahu? Sabar. Saya akan jelaskan konteks ayat itu. Kalau gitu ngapain kita berdoa? Kalau gitu ngapain Yesus bilang, jika kamu mau berdoa, berdoa demikian. Kan Tuhan yang ajar ini sebentar yang kita belajar. Betul? Nah ini orang yang gara-gara cuma nonton-nonton doang, tidak mau baca utuh firman Tuhan. Justru karena kamu yakin, kamu minta. Saya tahu anak saya setelah makan siang, apalagi kalau lauknya itu pas-pasan. Tahu pas-pasan kan? Dipas-pasin aja. Nanti dia makan misalnya jam 12, kita tahu sebagai orang tua jam 4 itu udah lapar, kan gitu ya? Benar nggak? Kecuali kalau lagi makannya banyak, pesta. Ya maminya masuk seabrek-abrek, wah. Makan 3 hari, tidak makan 3 hari juga aman. Tapi misalnya lagi keadaan biasa, makan pas-pasan. Tahu kok kita nanti jam 3, jam 4 pasti dia minta makan. Tapi begitu anak itu bilang, Pi, ada cemilan nggak? Hati kita lebih gimana? Paham nggak? Paham nggak saudara? Oh ya sebentar ya nak. Mulai, mami ada makanan nggak? Itu kamu tadi masak terlalu sedikit. Iyo habis kau tidak kasih duit. Ya habis duitnya dari mana? Ya sudahlah kau tidak minta. Akhirnya bukan urus makanan, urus berdebat. Begitu ya. Tapi saudara nangkap poinnya ya. Sekalipun kita tahu dia lapar, jam 4 kan makan malam mungkin jam 6, setengah 7 begitu ya. Kita tahu jam 4, jam setengah 5 itu dia butuh apa gitu. Tapi begitu anak itu menyampaikan, wah hati kita lebih, iya itu kan lapar loh dia. Yaudah, apa kek. Jadi Bapak Ibu, tidak boleh kita, karena kita tahu Tuhan mengerti, lalu kita tidak berdoa. Doa itu bicara kesederhanaan. Doa itu bicara kerendahan hati. Tidak berdoa justru tanda orang sombong. Betul? Orang sombong terkutuk kata Tuhan. Itu ya. Nah, lalu saudara lihat, namun bukan berarti doa menjadi sebuah mantra. Nah, ini repot nih. Ya. Sekarang penuh di konten di media sosial. Mari perkatakan firman Tuhan. Aku sehat, aku tidak mati muda, aku tidak kecelakaan. Jadi mantra. Hafal Mazmur 91. Yang dihafal yang Mazmur 91 yang ayat enak. Ayat enaknya itu apa? Coba lihat dulu Mazmur 91. Coba. Ayat enak di Mazmur 91 itu yang apa namanya? Engkau tidak usah takut terhadap panah-panah ya.
Coba saudara lihat, tolong ditampilkan di slide-nya. Padahal ini firman Tuhan luar biasa, tapi banyak di antara kita jadikan mantra. Nah, yang dihafal itu adalah apa? Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ayat 5 itu. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Wah, saudara, saya ini pernah lihat, berkali-kali saya lihat dengan mata kepala panah terbang. Nah, bukan main-main, itu santet benaran. Ya, terus apa lagi? Walau 1000 orang rebah di sisimu dan itu dihafal. Apalagi kita dibantu dengan penyanyi-penyanyi yang diberkati Tuhan. Itu ada penciptaan lagu bagus sekali. Walau 1000 rebah di sisiku. Pernah dengar lagu itu? Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Nah, tapi ayat 1 ayat 2 nggak mau dibaca. Nah, coba baca ayat 1 dan ayat 2-nya. Orang yang duduk dalam, yang bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Yang ini nggak mau dihafal. Ini artinya berdoa. Cuma mau jadi mantra. Padahal tidak mau berdoa. Kata duduk dalam lindungan berarti dia dalam hadirat Tuhan. Itu enggak? Saya duduk di istana presiden. Kira-kira ada yang berani macam-macam sama saya? Enggak ada. Kalau dia macam-macam, dia urusan sama presiden atau istana. Kan itu ya. Demikian juga orang yang duduk dalam lindungan yang itu namanya berdoa. Saudara, kemarin agak bermasalah online kita dalam doa. Tapi saya dapat rema. Harusnya doa itu benar-benar satu hati, satu kerinduan. Tapi kadang orang pikir, sudah ada live streaming, saya doa dari rumah. Kalau beneran doa tidak apa-apa. Hadirannya tidak sama, saudara. Jangan terlena, gereja mempersiapkan. Tapi hadirat itu kembali ke hati kita. Gereja menolong yang mungkin sangat jauh. Sambil sibuk kerja, tidak apa-apa. Amin. Karena atau sudah capek tidak apa-apa. Kalau udah capek memang ya live streaming itu menolong sekali. Dan doakan live streaming kita semakin hari semakin bagus. Amin. Tapi hati, ada orang sudah ada kok. Karena saya pernah beberapa waktu lalu saya doakan. Barusan saudara, nyata-nyata. Minggu lalu kan saya khotbah di tempat lain. Makanya ada pendeta tetap sahabat kita melayani di sini. Jadi waktu saya doakan, saya tanya, gereja? Enggak. Wih, kenapa? Kan live streaming. Oh, karena kamu sibuk atau gimana? Enggak juga. Terus, aduh Pak, mandi malas. Saya biasa mandi siang, iya. Saking jujurnya, ampun. Oh, terus kalau oke. Acara-acara komsel atau doa, saya mau live streaming Pak. Nanti saya akan bilang, kalau begitu nanti kau surganya live streaming saja. Iya dong. Saudara jangan salah mengerti, live streaming online itu baik pada porsinya. Amin. Pernah nggak saudara gini dah. Nah, kemarin ada bapak yang ikut saya keluar kota ya. Kangen nggak sama anak? Kangen. Bisa nggak nelpon? Karena kan udah keren ya. Pakai WA video call ya. Halo, bisa ya? Bagaimana sayangku? Cium. Yang dicium apanya? HP-nya kan? Oh, Eliora tuh. Oh, tapi dikit lagi, Pi. Belum kena, Pi. Apanya yang belum kena? Orang itu di layar. Oh, malu dia. Ya kan? Tapi sudah begitu pulang, kemarin saya pulang dari Sumba, saya pulang malam ya, lupa. Pagi ya, subuh ya.
Saya pulang subuh, saudara. Saya diam-diam. Begitu masuk ke kamar, kan kami kalau di Lavon tidur satu kamar. Masuk di kamar, dia tahu. Langsung papi, dia cium. Tidur. Beda rasanya, saudara. Saya peluk dia dengan rasa, aduh beda kali dengan di handphone. Mau ulang-ulang ku screenshot, nggak seenak cium langsung. Paham? Harusnya video call itu menolong ya. Zaman dulu mana ada. Dulu waktu saya ke mana itu, belum punya anak. Pernah lagi istriku hamil, saya keluar kota. Oh, ke Bali. Saya keluar kota 7 hari apa 8 hari. Zaman itu belum seperti sekarang. Media sosial. Apalagi kita lagi berperang ini. Jadi saya tidak telepon. Kangen sama istriku aja ku tahan-tahan coba. Mau telepon di mana? Pas ada sinyalnya bagus, itu belum video call loh, masih telepon biasa gitu. Pas sinyalnya bagus Bapak Ibu, nggak ada waktu untuk telepon. Karena pelayanan jalan terus. Pas kita sudah di atas gunung, keliling di atas gunung agung sama saudara, nggak ada sinyal. Padahal di situ mau 3 jam telepon juga bisa, sinyalnya tidak ada. Jadi saya pergi sampai saya pulang di bandara baru. Gimana kamu sayang? Halo? Paham maksud saya? Jadi jangan karena semua sekarang serba live streaming online, saudara lupa bahwa ada Tuhan yang mau mengajar kita hadiratnya. Ya, amin. Nah, jangan lupakan ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2 dikatakan akan berkata kepada Tuhan. Lihat, ini keren. Akan berkata kepada Tuhan. Siapa yang berkata? Yang berdoa. Bukan Tuhan yang berkata. Jangan dibalik-balik ayatnya. Siapa yang berkata? Yang berdoa. Karena dia sudah dalam hadirat Tuhan, ada dalam lindungan yang baik, lindungan yang maha tinggi, hatinya sukacita, hatinya penuh, keren amat. Saudara, waktu saya pernah masuk istana presiden, saudara, disuruh berdoa di istana presiden. Bangga loh sampai hari ini saya. Gini-gini pendetamu pernah diminta berdoa di istana. Saya keliling itu, kami berapa orang hamba Tuhan, dari banyak hamba Tuhan, hanya 4 hamba Tuhan yang dipilih, lalu ada 2 orang pelayan yang ikut. Fotonya ada, saya nanti pasang di sini. Kasih karunia, saudara. Bangga. Terlepas dari depan belakang itu tentara pengawal, apalah namanya itu, pas pampres atau apa. Di briefing dulu kita, Pak, lewat satu tempat, pokoknya sekian detik, jangan sentuh-sentuh jalan. Kalau kami bilang jalan, jalan. Gitu. Depan tentara, belakang tentara, kiri kanan tentara. Jalan kita. Wah, kita berdoa supaya Indonesia diberkati. Kan gitu. Kasih karunia. Dia yang berkata, ada kebanggaan. Apalagi kalau saudara sampai ada dalam hadirat Tuhan. Saudara akan bilang, betul ya, enak sama Tuhan loh. Nah, saya rindu nanti setiap saudara sampai merasa enak sekali di hadirat Tuhan. Ini kan masih belum ke arah situ kan. Nah, doa itu membuat bukan sekedar permohonan-permohonan, tapi doa itu sampai engkau merasa enak sekali. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Benar nggak? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Harusnya kalau saudara nyanyi itu nangisnya itu karena aduh Tuhan enak. Enak sekali bersamamu. Tapi ini beda, karena yang diikuti alunan musiknya. Satu hal yang ku rindukan. Ya Tuhan, aku udah rindu. Tuhan, udahlah, jemput aja aku. Berat kali ini masalah.
Selalu berada di dekatmu. Benar tuh, lebih enak di dekatmu daripada dekat debt collector. Saya ngomong apa adanya, saudara. Benarkah lagu itu karena saudara merasakan tidak ada tempat terbaik selain Tuhan? Atau karena hanya pelarian saja? Sekalipun Tuhan tidak masalah dengan itu semua. Ingat ya, Tuhan kita Tuhan yang baik. Tapi yang menjadi masalah kitanya. Kitanya. Siapa yang menjadi masalah? Tuhan sih nggak ada masalah, saudara. Kamu mau menghampiri dia dengan cara macam-macam tidak apa-apa. Dia toh sudah benarkan engkauku. Tapi jangan kita dibodohi oleh keadaan. Ya. Akan berkata, tempat perlindunganku, kubu. Nah, saudara, saya pernah kasih tahu saudara kan, saya pernah tidur di jalan. Ada yang pernah tidur di jalan di sini? Kemarin hari Sabtu saya melayani di Jakarta dari pagi sampai langsung ke sini jam 6 sore baru nyampe. Di tengah badan yang tidak fit 2 minggu ini kami sini berganti sakit penyakit. Tapi kemarin hari Sabtu kemarin itu sudah dijadwalkan. Mau dibatalkan juga gimana? Di dalam pelayanan kemarin saudara saya beritahu kepada mereka yang kita layani. Saya teringat lagi, tiba-tiba saya teringat dulu saya pernah tidur di jalan. Tiba-tiba bersaksinya enak sekali. Ada saudara pernah tidur di jalan? Tidur di jalan itu nggak enak, saudara. Atau ada yang mau coba? Enggak usah jadi seperti saya. Tes aja deh. Tes aja saudara tidur di depan gereja 1 malam saja. Di depan gereja sini. Tapi jangan pas saudara kita Bapak Aro dan Bapak Tema ada. Pas mereka nggak ada, jadi pintu tak kunci. Coba kau tunggu di situ sampai pagi. Tes aja. Enak nggak? Nyamuk segala macam kan? Kau pasang autan juga tidak mampan. Nah zaman dulu, boro-boro beli autan. Akan saja tidak ada duit. Mau beli autan dulu berapa ya? 200 perak. Minta maaf kalau sebut merek. Ya memang itulah zaman itu kan. Tidur di pinggir jalan, di emperan. Ada yang pernah tidur di jalan? Tidak ada kan? Tapi disitulah saya bisa merasakan benar. Dekat dengan Tuhan lebih indah dari manapun, saudara. Makanya saya berani ngomong. Itu yang membuat saya habis-habisan mau doa. Karena saya pernah di tempat yang saudara belum pernah dan jangan sampai. Amin. Coba mendengar ceritanya sih enak karena kadang saya bersaksi dengan leluconnya. Tapi waktu mengalaminya itu bukan air mata lagi, saudara. Itu dengan dendam. Saya dendam. Saya dendam dengan orang tua saya dendam dengan diri saya sendiri, saya dendam dengan keadaan. Kenapa harus begini? Jadi kalau bukan Tuhan yang pulihkan, gak mungkin. Amin. Puji Tuhan ada tuh Pendeta Timotius almarhum. Makanya kemarin istri saya mungkin baru sadar. Setiap kali Pendeta Timotius dulu waktu masih hidup datang ke rumah, dia pinjam motor saya 3 minggu. Saya nggak punya motor, saya kasih. Karena ucapan syukur kalau dia tidak dikirim Tuhan, saya tidak kenal Yesus. Kalau saya nggak ada pelayanan, dia nginep di rumah. Dia lihat, nggak pelayanan hari ini. Tidak om, capek. Padahal saya udah bilang capek. Tiba-tiba dia bilang, antar saya dulu ke Jakarta. Ih, kan saya capek. Tapi pas dia bilang gitu, ayolah om, ayo. Kemana om? Itu dari pagi sampai malam. Lebih capek dari pelayanan. Gue jadi driver nih. Kenapa? Saya tidak marah. Ucapan syukur. Tuhan pakai dia. Mengenalkan Yesus. Sehingga saya diambil dari lumpur dosa. Bukan hanya lumpur dosa, tapi secara nyata. Hidup dalam keterpurukan yang sangat buruk. Dan saya dikenalkan. Tinggal di hadirat Tuhan lebih indah dari apapun. Amin. Makanya begitu dengar dia meninggal, kayak apa? Separuh jiwaku pergi. Iya, saya berdoa, istriku nggak tahu.
Saya pergi malam-malam di kamar, saya berdoa, saya menangis. Nah sebenarnya dia mau datang ke Jakarta. Tapi waktu itu kasus anak saya Eliora tidak lahir-lahir. Gimana? Sudah 10 bulan. Ya kan? Tidak lahir. Dia bilang, dia mau datang. Tapi tiba-tiba di tengah jalan menuju bandara, nggak tahan, sakitnya nggak tahan, dia pulang lagi, tiketnya hangus. Udah janjian. Lalu dia bilang, datanglah, gimana cara datangnya? Anak saya lagi di kandungan, nggak bisa lahir. 2-3 hari kemudian, dia dipanggil Tuhan. Begitu. Jadi begitu dengar, saya berdoa, sekalian berdoa untuk kelahiran anak saya. Tuhan, perjuangan pahlawan iman, itu pahlawan iman, saudara. Itu pahlawan iman. Berapa banyak hamba Tuhan dilahirkan oleh penginjilan sederhana seorang hamba Tuhan ini. Waktu saya melayani sama dia, dia buka 36 gereja. Semua jadi pendeta. Tidak hebat, tidak keren. Biasa-biasa aja, jemaatnya tidak banyak. Satu gereja paling 160, ada yang 30. Tapi dari seorang bapak rohani ini melahirkan banyak hamba Tuhan. Itu yang keren. Betul? Bukan begitu Bapak? Ada di belakang ponakannya ini. Ponakan kandungnya ini. Nah, karena live streaming tidak perlu disebut. Ya kan? Nanti dikejar dia. Ya kan? Banyak saudara. Luar biasa. Tidak viral, tidak ada YouTube-nya. Tapi karena kita tidak mengerti rencana Tuhan yang semula, kita pikir yang hebat itu yang viral. Ingat, ulang-ulang saya khotbahkan di sini. Viral di bumi belum tentu berkenal di surga. Terkenal di bumi belum tentu menyenangkan Tuhan. Karena ayatnya jelas, yang menyenangkan Tuhan, 1 jiwa bertobat, 1000 malaikat bersorak-sorak. Bukan pindahkan ikan akuarium ke akuarium yang lebih besar, malaikat bersuka cita. Nggak ada ayatnya itu. Mengerti maksud saya? Nggak ada ayatnya. Makanya saudara, mari berdoa. Jadilah Kristen yang benar. Saudara injili 1-2 orang terima Yesus, malaikat bersorak-sorak. Amin. Saya hari-hari saudara, tiap hari berdoa supaya ada yang saya beritakan Injil. Tidak mau saya bersembunyi di balik zona nyaman seorang pendeta, seorang gembala, nggak mau. Tetap siapapun saya beritakan nama Yesus. Jangan beritakan nama Yesus di mimbar doa. Pas dia bilang gitulah, oke, kalau begitu oke. Saya tidak hebat, tapi apa yang ada padaku seperti kata Petrus, kuberikan padamu. Nah itu harusnya konteks kalau bilang, emas dan perak tidak ada padaku, apa yang ada padaku kuberikan padamu, itu konteksnya. Jangan tiru-tiru. Brother and sister, terima. Dilempar ya. Lalu terima. Enggak gitu Bapak Ibu. Pakai dulu. Soalnya nggak lepas tadi. Tuh kan. Kacau dah. Kalau orang apa sih maunya? Mau teatrikal? Teatrikal. Apa yang ada padaku kuberikan padaku. Saudara siap? Mau menerima hadirat Tuhan? Siap? Anggap tidak dibuka ya. Siap? Touch. Ya, kamu. Ya, ayo. Touch. Wih. Luar biasa. Mainin perasaan. Di surga nggak gitu, saudara. Baca Alkitab. Bukan berarti tidak ada urapan itu. Bukan. Saya lagi cari video-video lama. Bagaimana KKR di mana-mana orang tumbang-tumbang, ratusan orang. Tidak pakai touch-touch juga kok. Bukan berarti pengurapan itu salah. Bukan. Tapi kadang pengurapan yang benar ditutup, dibalur dengan teatrikal. Demi mencuri kemuliaan pribadi kan gitu ya. Halo? Saya nggak mau pusing lah. Ini live streaming malah saya senang. Diberkatilah yang menonton secara online. Saya sangat suka cita dengan hal ini. Malu loh sama Tuhan loh. Orang yang sudah duduk dalam hadirat Tuhan, dia malu loh yang gitu-gitu.
Kemarin berapa minggu lalu saya khotbah, Yesus dimuliakan di atas gunung, betul nggak? Hadirat apa yang kurang? Petrus melihat ada Musa dan Elia bicara sama Yesus. Tumbang nggak mereka? Itu hadirat benaran itu, kemuliaan benaran itu kan? Apa bohong itu? Ada Petrus tumbang-tumbang. Ada kemuliaan, jatuh, jalan lagi. Karena sekarang di Afrika lagi muncul begitu. Hati-hati, di mana banyak berhala berkeliaran, di situ terjadi penyimpangan kebenaran. Imitasi itu begitu. Bukan berarti tidak ada urapan itu ada. Dan semua itu ada. Tapi jangan dibalur dengan yang trikal. Ada pendeta lagi khotbah lompat dari katrol kan gitu ya. Kalau katrolnya putus, wa inna lillahi kan. Ya ampun, ini ada-ada saja. Untung pendetanya yang waktu itu saya lihat Cilangsing. Kalau pendetanya kayak ini, wah berat. Ngapain coba khotbah dari katrol? Ada apa? Dan tiap minggu loh. Kalau drama silahkan, misalnya Natal, Paskah, ulang tahun gereja, atau apapun, ya nggak ada masalah. Tapi kalau tiap minggu, capek panitianya saudara, memastikan katrolnya tidak putus, pasang gemuk, olinya nggak seret kan gitu. Ini kan ada-ada saja, dulu Yesus begitu kan? Pahamlah saudara, pahamlah. Lalu mau doanya dijawab, pikir seperti mantra, enggak gitu. Kembali ke ayat yang saya sudah persiapkan. Jadi doa itu bukan mantra. Coba lihat. Bukan mantra bagi orang percaya atau mesin ATM. Nah, banyak orang menjadikan Tuhan tuh kayak mesin ATM. Saya tanya, mesin ATM selalu ada di tempatnya nggak? Selalu. Yang jadi masalah bukan mesinnya. Di rekeningmu ada saldo tidak? Paham nggak? Mesinnya mah tetap ada di situ. Menjadi masalah, di rekeningmu ada saldo nggak? Kau udah capek antri. Dengan iman katanya. Antri. Wah, Tuhan Yesus. Aku percaya. Lalu begitu dia masukin kartu, atau dia taruh nomor, sekarang kan bisa tanpa kartu toh, dia taruh nomor apalah namanya, cek, bunyinya bunyi kebakaran, saldo Anda tidak ada, gitu, saldo tidak mencukupi. Lalu saudara pukulin ATM-nya, ditangkap kok nanti. Jadi Bapak Ibu, doa itu enggak gitu. Pastikan kamu orang benar, pastikan ada keyakinan, pastikan berdoa. Duduklah dalam lindungan Tuhan. Baru tabunganmu secara supernatural sebenarnya. Ya, tapi bukan berdoa supaya itu, enggak. Tapi sebenarnya itu baru nanti ada, saudara. Baru nanti ada. Caranya gimana ya? Tentunya Tuhan yang dari supernatural membuat jadi kenyataan. Iman itu ya dasar dari yang kita harapkan. Betul ya? Berarti fondasi iman adalah pengharapan. Dan bukti dari yang tak terlihat. Berarti tadinya tidak terlihat lalu jadi bukti. Artinya miliki pengharapan, yakin itu pengharapan. Masuk hadirat Tuhan. Jangan berdoa supaya ATM-mu penuh, bukan. Tapi setiap air matamu, lututmu yang kau taruh di Tuhan, tanganmu yang kau angkat, kata-kata doamu kepada Tuhan, itu taburan supernatural. Kau sampaikan secara supernatural ke surga. Surga menerimanya, Yesus menerimanya. Dia kasihnya bukan supernatural. Dia kasihnya dengan caranya yang jasmani. Yang bisa dilihat. Paham gak? Waktu Tuhan bilang kepada Musa dan orang Israel, pergi tinggalkan Mesir. Aku akan pelihara engkau. Itu supernatural. Betul ya? Tapi kemudian roti yang dimakan orang Israel 40 tahun supernatural atau nyata? Nyata. Tapi karena kita dibodohi oleh pengkhotbah orang kosong. Doa supernatural, jawabannya supernatural.
Aku lagi dapat remah-remah emas. Mana? Pokoknya aku percaya. Lalu kau pergi ke toko emas. Bang, tadi dalam supernatural aku dapat 1 kilo remah emas. Mana? Pokoknya ada. Bang, aku mau jual. Mana bang? Pokoknya aku dapat tadi. Bisa begitu. Tapi banyak loh yang begitu, saudara. Yang supernatural itu iman kita. Tapi Tuhan yang supernatural mewujudkan yang nyata. Dalam kitab Roma dikatakan, mereka yang tidak percaya Tuhan sesungguhnya kemuliaan Tuhan terlihat dari ciptaan-ciptaannya. Betul ya? Jadi waktu Tuhan menolong kita itu nyata. Caranya supernatural tapi nyata. Masih ingat yang saya tidak punya bensin ke Cilandak? Masih ingat? Tidak ada, itu mungkin cuma bensin di selang-selang. Nah supernatural itu apa? Saya percaya, saya berjalan. Saya engkol motor saya, motor legenda itu. Lalu saya jalankan, 3 kilo tidak mati, 5 kilo tidak mati. Itu supernaturalnya. Tapi apakah supernatural itu seperti itu? Enggak juga. Apakah terus sampai kurang lebih 60 kilo itu ke Cilandak, saudara? Apakah begitu? Tidak. Tuhan juga ingin membentuk saya bahwa Tuhan yang supernatural bekerja secara natural. Amin. Di tengah jalan antara Kalideres dan Cengkareng, tiba-tiba ada yang tepuk punggung saya. Pak Pendeta, ada apa? Pak Budi kan? Iya. Saya udah lupa komunikasi aslinya ya, kira-kira begitu. Dia ngobrol sejenak, Pak, kita ngobrol di pom bensin saja. Begitu sampai di pom bensin, motor saya tidak berani matikan. Karena kalau mati tidak nyala lagi. Dia ngomong terus, ada sekitar 5 menit, 7 menit saya lupa. Tiba-tiba, kenapa nggak dimatikan Pak? Tidak apa-apa, biar dia nyala. Lalu dia dengan seenak hatinya dia turun, dia matikan, saudara. Begitu dia matikan, hancurlah hatiku. Matilah saudara, ya Tuhan gimana? Pulang dari Kalideres ke rumah saya waktu itu sudah 19-20 kilo. Dorongnya kayak apa? Lanjut Cilandak masih 40 kilo lagi. Maju salah, mundur salah. Waktu setelah dia matikan motor saya, dia ngomong apa sudah tidak masuk otakku lagi. Yang ada di hatiku, Tuhan, kenapa? Tapi jangan salah, saudara. Itulah cara Tuhan membuat yang supernatural jadi natural. Lalu tiba-tiba dia bilang, Pak, saya isi bensin dulu ya. Dalam hati, kau isi terserah lah. Kau ini bikin gara-gara saja. Dia isi. Lalu dia bilang, sekalian Pak. Sekalian. Nah, begitu dia bilang sekalian, itu kita udah mulai, di sini itu udah mulai berkecamuk. Itu hadirat Tuhan sebenarnya. Antara mau bersyukur atau apa, itu hadirat. Nah, kalau saudara sering mengizinkan masalahmu ditolong Tuhan dengan caranya, hadirat itu akan tinggal sampai kamu mati. Kamu akan cinta Tuhan selamanya. Lalu saya bilang, oh terima kasih Pak. Terima kasih. Sini, dia dorong motor saya. Ternyata dia bukan hanya matiin, tapi dia bertanggung jawab. Dia dorong motor saya, full pump katanya. Itu bensin masih saya ingat sekali, 1.800 liter. Legenda itu cuma mungkin 3 liter, itu cuma 5.000 apa 5.500. Saya tidak punya uang itu waktu itu. Begitu dia isi full, dia standar baik. Udah isi ya Pak? Iya. Mulai saya semangat lagi. Mau lo ngomong apa lagi, ayo. Tapi pas saya udah semangat, dia bilang, Pak, nomor HP sama kalian. Nanti saya telepon, nanti saya main lagi. Saya takut terlambat. Tuhan memberkati. Dia pergi, begitu pergi, ini hadirat Tuhan di sini, saudara. Itu pertolongan Tuhan yang benar. Enggak ada saya lompat-lompat. Apa kayak lagu apa tadi, Bu? Tadi lagu apa? Kasih setiamu nyata bagiku. Kalian di YouTube itu kan, itu semua omong kosong. Mereka semua dalam keadaan nyaman, lagi senang-senang. Coba kau pergi ke sana, ke Sumba. Coba kau pergi ke Papua sana, masih momen kasih setiamu.
Enggak, saudara. Saya tidak bilang itu salah. Tapi kadang-kadang sukacita itu karena semua urusan daging, urusan jasmani. Ada masalah dikit, marah sama Tuhan. Hadirat Tuhan itu justru kamu alami ketika kamu izinkan masalahmu ditolong Tuhan. Itu saudara udah gak ada itu kasih setiamu. Apalagi lagu apa? Sungai Sukayo mengalir ke kanan. Gak ada itu. Yang ada, tidak ada kata-kata. Yang ada air mata, saya pakai helm kaca saya. Air mata, Tuhanku. Hanya bilang Tuhanku. Yesusku. Yesus. 5.000 doang. Tapi Yesusku itu sampai ke surga loh. Ucapan bahagia itu sampai ke surga. Gak butuh 5M, gak. 5.000. Saya tenangkan hati sekitar, saya lupa lah, 5 menit, 10 menit. Saya engkol dia nyala. Saya lanjut sampai Cilandak. Dari supernatural jadi jangan nanti tiba-tiba dengan iman air ini jadi bensin. Kalau isi motor mau pakai air, ya terserah kau saja. Jadi yang supernatural jadi natural, saudara. Amin. Jangan-janganlah, jangan-jangan. Ya, jangan semua dirohanikan sampai kita jadi kayak orang bodoh. Saya ini sangat banyak mengalami pertolongan Tuhan. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Ya. Kami 2 minggu sakit, nggak ada yang ke dokter. Kami cuma pakai apa? Dokter D. Tahu dokter D? Dokter doa. Nah, itu. Doa saja. Ya karena kita tahu sakitnya bukan sakit yang parah. Kan gitu ya. Ada hikmat juga lah. Kalau sakitnya itu sakit yang parah, ya kita butuh bantuan medis ya. Dan sambil melatih iman anak-anak saya ajar. Saya dulu belasan tahun sudah tidak minum obat. Saya pernah divonis sakit tipes. Dokter kasih obat. Hari keempat masih demam tinggi, bawa ke dokter. Ada orang bawa saya ke dokter. Obatnya mana? Saya mau lihat, jangan-jangan salah. Saya kasih utuh. Kaget dokternya. Kamu bisa mati. Sampai dokternya bilang gitu. Demam saya sampai 40 apa 41. Saya tidak minum. Karena waktu itu saya sangat lagi kuat-kuatnya dengan Tuhan. Nggak ada itu minum-minum segala macam. Tidak, saya cuma minum air. Saya tidur, minum air, berdoa, tidur. Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Justru setelah kesini-sini tanya istri saya, awal-awal menikah pun sakit dan minum obat saya. Saya percaya ada Tuhan. Nanti mulai ya, berjalan waktu ya mungkin semakin lemah imannya. Nanti saudara bacalah buku, ada namanya John C. Lake. Ya, virus TBC saja ditaruh di tangannya. Virus TBC zaman itu tidak ada obatnya. Sampai sekarang aja TBC kalau berobat itu terapi 6 bulan, betul tidak? Satu orang kena TBC, satu rumah harus minum obat TBC. Apalagi tahun 1800, 1900 awal, John C. Lake. You searching lah in your YouTube. Searching lah di Google, adalah John Lake. Virus TBC ditaruh di tangannya, dia doakan dalam nama Yesus, mati. Mati virusnya. Kenapa? Dia yakin. Amin. Nah, yakin itu tidak seperti membalik telapak tangan. Kenapa 40 tahun orang Israel keluar di padang gurun? Bukan hanya mengeluarkan Mesir, tapi melatih yakin. 40 tahun itu orang tetap nggak percaya. Dikasih makan tiap hari, nggak percaya. Sepatunya nggak rusak, nggak percaya. Dikasih minum di masa dan meriba, tidak percaya. Sama seperti zaman sekarang. Terlalu banyak Tuhan tolong, tidak percaya. Betul? Baca baik-baik kitab Keluaran. 40 tahun itu bukan hanya bicara mengeluarkan mesin dari otak, pikiran, hati, bukan. Tapi supaya percaya memang butuh waktu. Artinya, kamu mau mengalami hadirat Tuhan, berikan waktumu untuk Tuhan. Belajarlah doa baik-baik sama Tuhan. Amin. Next. Apa yang harus kita lakukan? Nah, beberapa petunjuk ini ya, ini mungkin berseri-seri saya akan ajar saudara ini. Beberapa petunjuk dan etika dalam berdoa. Yang pertama,
Kita bicara dulu di luar doa Bapa kami. Yang pertama, tidak munafik. Ayat 5 tadi. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti, sampai di sini dulu. Berarti semua di luar Yesus, menurut pandangan Yesus, berdoa munafik. Karena mereka berdoa dengan kebenarannya. Tapi orang dalam Yesus berdoa karena dibenarkan. Amin. Jangan seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah, pada tikungan-tikungan jalan raya. Tahu ya? Apalagi supaya mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Orang yang seperti itu ya upahnya ya dari manusia. Padahal doa itu supernatural, upahnya harusnya dari Tuhan. Kita orang Kristen harus berbeda, berubah, bertumbuh, berbuah. Orang tidak lihat juga tidak apa-apa. Matius 6 ayat 5, munafik bahasa aslinya hipokrit, hipokrites, hipokrit, ya. Atau arti bahasa Indonesia yang tidak konsisten. Nah, sikap dan tindakan berubah-ubah atau tidak selaras. Lain di depan, lain. Orang yang berdoanya kalau hatinya nggak konsisten, tidak yakin, munafik itu saudara. Lalu minta doamu dijawab, konsisten saudara. Konsistensi akan menang melawan segala kehebatan. Ada pedagang bakmi, rasanya biasa saja, tapi dia konsisten. Kamu cari Senin sampai Jumat, dia selalu ada. Dia libur hari Minggu misalnya itu ya. Senin sampai Sabtu dia selalu ada. Rasanya sih biasa-biasa lah. Percaya dia akan bertahan sampai 50 tahun ke depan. Ada bakmi yang enaknya luar biasa, tapi kamu nggak tahu kapan dia buka. Kayak nunggu hadirat Tuhan, suka-sukanya. Kau datang Senin, close. Pas kamu lagi nggak pengen makan bakmi, dia buka. Besok kau datang, dia close. Jadi antara hadirat Tuhan dengan toko mie, nah kita nggak tahu yang mana ini kan. Percayalah, nggak lama tutup itu. Jadi konsistensi akan menang melawan yang macam-macam itu. Rasa enak pun kalau nggak konsisten nggak akan bisa. Jadi untuk saudara mencegah munafik saudara, apa yang ada di hatimu, apa yang ada di hidupmu, apa yang ada di pikiranmu harus selaras. Jangan bilang iya, tapi yang dikerjakan yang lain. Ini namanya tidak konsisten. Tidak konsisten. Kenapa saya tiap minggu mari saudara baca Alkitab? Baca Alkitab lebih gampang dari doa saudara. Tinggal baca kok. Bahkan saya sudah bilang yang nggak bisa baca, suruh anaknya yang baca. Kau dengar. Yang anaknya juga tidak mau, ya belilah audio Bible. Sekarang bukan beli juga, tinggal download, ada kan? Tinggal pencet. Kan Tuhan tidak suruh kamu mengerti urusan Roh Kudus kan? Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat. Kamu cuma terima aja dulu. Terima aja. Amin. Jadi saya harapkan harusnya minggu ini minimal saudara Mazmur 1 sampai 25 atau 30 ya. Karena sampai akhir November harusnya selesai. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Nah, gitu ya. Tidak konsisten ya. Jadi waktu berdoa jangan jadi orang seperti ini saudara. Tidak konsisten juga, munafik juga terlihat dari cara berdoa. Doa hanya pas susah, pas butuh doa. Nggak butuh, nggak berdoa. Padahal sesungguhnya tanpa Tuhan selesailah kita. Tuhan itu kebutuhan utama kita. Betul ya? Kebutuhan utama kita apa? Tuhan. Bukan yang lain, saudara. Ya, berikutnya. Nah, contoh kemunafikan dalam ayat ini, berdoa ingin dilihat orang. Ada orang yang pengennya ikut acara doa yang besar supaya dilihat, ya. Makanya sebenarnya saya nggak terlalu suka live streaming doa, tapi demi memfasilitasi jemaat. Karena gereja kita dengan kultur yang unik, betul ya?
Dan itu baik juga. Yang penting hatinya. Jadi jangan sedang, berarti kalau live streaming berarti pengen dilihat orang. Enggak juga. Yang penting hati. Tapi ada juga yang pengen dilihat orang, ada. Ya. Dan ingin dapat pujian, ada yang ingin dapat pujian. Nah, ini kita buang, saudara. Doa itu hubungan kita dengan Tuhan, ya. Jadi oleh sebab itu mereka berdoa di tempat umum yang mudah dilihat orang, ya. Seharusnya Tuhan yang menjadi tujuan, namun bagi mereka, bagi orang hipokrit ini, saudara, tujuan doanya adalah pujian manusia. Yang begini pasti tidak mendapatkan upah. Ya, pasti nggak akan. Padahal ayatnya tadi kita udah baca, ayat 6 dari Matius 6, tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat the hidden place. Come to your Lord in the hidden place. Datanglah kepada Tuhanmu di tempat yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena ada Matius 7 ayat 7. Carilah. You must find. Kamu harus ada usaha bergerak. Apa yang tersembunyi? Kasihnya nyata. Tapi hadiratnya tersembunyi. Perhatikan. Halo? Kasihnya nyata. Keselamatannya nyata. Tapi hadiratnya tersembunyi. Hadiratnya tidak akan ada di mana-mana. Hikmatnya ada di pinggir jalan. Tapi hadiratnya tersembunyi. Jangan salah ayat. Amin. Karena dia mau ada persekutuan. Ada hubungan. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi. Ini bukan berarti, jangan disalahpahami kata tersembunyi di sini. Akan membalasnya kepadamu. Ini bicara kedekatan, saudara. Kira-kira minta maaf, ada orang mau memadu kasih yang normal di tempat umum? Ada? Minta maaf ini. Memadu kasih pacaran yang vulgar di tempat umum ada? Yang normal tidak ada. Yang sopan dia akan cari tempat mereka berdua. Betul ya? Nah itu dia. Kita ini dengan Tuhan seperti mempelai. Hadirat Tuhan itu, dia mempelai pria, kita mempelai wanita. Tersembunyi. Kasihnya tidak tersembunyi. Kuasanya tidak tersembunyi. Hadiratnya, hubungannya. Sekarang gini, saudara sudah kenal saya bertahun-tahun ya. Saudara percaya kan saudara saya cinta istriku. Hai, I love you baby. Tahu kan? Tapi kira-kira kalau tiap hari saya gitu, kalian geli sendiri nggak? Hai, Anibani sweetie home. Saudara, ini lagi satu kali. Minggu depan ku gituin lagi, besok saya gituin lagi. Oh, saudara akan, apa nih Pak Pendeta? Risih kan? Kenapa? Hubungan yang paling dekat itu hanya mereka berdua yang tahu. Tersembunyi. Amin. Tapi ada orang dengan Tuhan dia keluar-keluar. Beda dengan bersaksi. Bersaksi beda dengan hubungan dengan Tuhan. Siapa yang tahu bagaimana Ibu WL dengan pemain bass berkasih-kasihan? Gak ada yang tahu. Versi kungfu kan? Versi karate? Apa versi taekwondo? Gak ada yang tahu. Jangan-jangan pendetanya lebih parah lagi kan? Judo. Atau versi MMA, mix martial art. Wah, semua digabung jadi satu. Lempar piring, wajang, panci. Tersembunyi, tapi tentunya hubungan yang sehat nggak begitu kan? Amin. Nah, ini saudara harus perhatikan. Jadi doa harus itu kehidupan, persekutuan pribadi. Next. Berikutnya, yang kedua, tidak bertele-tele. Ayatnya dalam ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah ini banyak orang Kristen salah ini mengerti. Sampai ada yang bilang berarti bahasa roh itu bertele-tele karena kata-kata yang sama diucapkan berulang-ulang. Tidak. Misalnya ya huralaba shebakabaralaba shekakalaba, misalnya itu ya. Apakah itu bertele-tele? Tidak. Kamu mendengarnya
pronouns yang berulang-ulang, tapi Tuhan mendengarnya sesuai isi hati. Beda. Jadi bertele-tele itu artinya bahasa aslinya ini keren, batologeo. Ingat aja tolol. Ya, batologeo. Apa? Harus ingat, batologeo. Khotbah harinya apa? Ya, batologeo. Bahasa Inggrisnya vain repetition. Ya, artinya pengulangan sia-sia. Pengulangan sia-sia berbeda dengan pengulangan yang baik. Contoh pengulangan yang baik adalah perputaran mesin. Mesin berputar baik atau tidak? Baik. Dengan mesin berputar, dia menggerakkan as roda sehingga berjalanlah kendaraan itu. Justru kalau dia tidak berputar yang sama ritmenya, apalagi kalau mobil itu ada silinder, ada 4 silinder, ada 6 silinder. Secara umum 4 silinder dan 3 silinder. Satu silinder perputarannya tidak seirama, pengulangannya tidak sama, maka masuk bengkel karena kau belasan juta. Benar? 4 silinder mobil itu putarannya harus berulang-ulang sama. Misalnya blok silinder 1 5 putaran per detik misalnya. Yang kedua harus 5 putaran per detik. Blok silinder ketiga juga harus 5 putaran per detik. Tapi yang satu tiba-tiba 10 putaran per detik lebih cepat, atau yang satu 3 putaran per detik, maka selesai, belasan juta kau keluar, turun ke sini. Jadi ada pengulangan yang baik, bahasa roh pengulangan yang baik, jangan salah. Tapi ada pengulangan yang sia-sia. Jadi batologeo, bertele-tele itu mengucapkan sesuatu yang gak ada isinya, kosong, ngoceh. Contoh begini. Tuhanku yang baik. Aku tahu Engkau pencipta matahari, bulan, dan bintang. Matahari dulu bersinar sampai hari ini tidak pernah tidak bersinar. Bulan juga tetap ada tiap bulan purnama. Demikian juga bintang tidak ada yang jatuh. Sungguh aku percaya itu Tuhan. Nah ini yang bertele-tele, kau khotbahin Tuhan. Ada banyak orang berdoa yang khotbahin Tuhan. Tuhan bilang, iya nah gak usah kau ceritain, ada dalam kamusku semua. Ini saudara harus paham kata bertele-tele. Sehingga ada orang takut mengulang. Misalnya, Yesus. Kayak tadi saya, hanya 5.000 yang keluar dari mulut saya. Yesus. Yesus. Tuhan. Yesus, apakah itu bertele-tele? Tidak. Jadi ini bukan bicara kata-kata. Ada isinya enggak? Amin. Setiap kali saya mengucapkan kata Yesus, itu isinya terima kasih Tuhan. Yesus. Kalau enggak aku dorong motor ini. Yesus. Enggak sanggup aku. Yesus. Nah, itu tidak bertele-tele. Itu ada maknanya. Sama seperti mesin yang tapi justru bertele-tele itu kalau saudara berpuisi sama Tuhan. Beda kalau kamu lagi lomba puisi, silakan. Karena dulu saya, saudara, sebelum saya lahir baru, cara saya berdoa begitu. Diulang-ulang yang gak ada gunanya. Engkau adalah Tuhan yang baik. Betapa agungnya karyamu. Oh, ya sekalian aja nyanyi kan? Iya dong. Nyanyi itu lebih baik. Karena itu juga bagian daripada doa. Ada doa lewat pujian dan penyembahan. Ya, jadi mengoceh tanpa arti karena tidak kenal. Seperti mantra atau sekedar menunjukkan kemampuan. Dulu waktu saya pernah belajar ilmu, zaman dulu sekali. Mantra itu diulang-ulang 7 kali. Nanti depan rumah saudara harus jam tertentu. Bukan begitu bapak-bapak yang dari kampung? Depan pintu harus hadap matahari, ya. Tutup hidung sebelah. Tahan nafas. Baca di dalam dadi. I love you baby, I love you baby. Itu kan? Lalu pukul kaki 7 kali. 1, 2, 3. Oh, 1, 2. Mantap.
Ditembak tidak mampan, ditikam tidak mampan. Wih, keren kan? Tapi digosipin emosi. Tidak ada ilmu yang hebat. Ada yang tahan ilmu, tahan banting, tahan pistol, digosip mana dia? Malas itunya. Ya ada. Nah itu kayak mantra dibaca ulang-ulang. Gitu terus saudara. Jadi jangan ada yang cobalah. Saya sudah lewati itu semua. Termasuk pendeta yang dulu membuat saya bertobat itu jago ilmu. Waktu dia bersaksi dia bilang, apa? Jago kalian. Aku lebih jago. Kau bertapa berapa hari? Saya 10 kali dari kau. Tapi perjumpaan dengan Tuhan merubah itu semua. Amin. Iya, saya belajar pelet cewek kan gitu. Bisa berokok. Hai, yeah. Hari pertama hai, hari kedua halo, hari ketiga apa lu? Cuma 3 hari kekuatan peletnya, nggak lama. Nggak lama, karena apa? Kalau mau peletnya makin kuat, kamu bertapa lagi atau ritual yang lebih tinggi lagi dan capek. Tahu saudara ada pelet yang tidak bisa ditolak wanita. Yaitu apa? Pelet belanja. Ya? Kalau cewek diajak belanja, ilmu yang banyak kalah. Kasih dia belanja, Pak. Nah, itu udah kode itu. Nah, cari mall terdekat. Ajak dia belanja, pelet aman KO itu saudara. Nggak ada gunanya. Dan itu dari setan semua. Ya, nggak ada gunanya. Jadi ini yang namanya bertele-tele. Jadi waktu saudara berdoa, misalnya saudara nyanyi atau doa, kata-katanya terulang, Tuhan engkau baik, Yesus engkau baik, itu bukan bertele-tele ya. Selama itu lahir dari hati. Ya, justru bertele-tele itu karena nggak kenal. Misalnya gini, Bapak lagi pengen dibikinin kopi pisang goreng dan segala macam sama ibu. Ngomong, yang hari ini kau cantik sekali. Aku pun suka. Kan gitu ya? Cepat itu kopinya keluar. Kenal kan? Kenal kan? Ya kenal, udah bertahun-tahun. Udah 1 tambah 1 jadi 5 kan? Udah kacau itu matematikanya. 1 tambah 1 udah 5 ini. Kacau kan? Kalau saya masih agak nggak kacau-kacau amat. 1 tambah 1 4. Ini yang kacau. Itu lebih kacau. 1 tambah 1 jadi 6. Itu lebih kacau. Ya kan? Itu kacau banget itu. Ya kan? Jadi makanya matematika itu nggak boleh begitu. Tergantung konteksnya di mana. Tapi coba Bapak begitu sama ada perempuan di sini atau di mana gitu. Kau cantik hari ini. Pak polisi. Nah itu yang namanya bertele-tele. Padahal Bapak cuma mau nanya, tolong dong mau tanya perumahan mahkota Mas di mana. Tapi Bapak mutar sama orang yang Bapak nggak kenal. Kau cantik banget ya. Sama dia boleh lah. Karena kamu sudah kenal, betul ya? Jadi pengulangan kata karena kamu mengenal Tuhan itu bukan bertele-tele. Ini saya luruskan. Tapi kalau orang nggak kenal itu yang bertele-tele. Amin. Jadi jangan ada yang takut bertele-tele ya. Berarti nanti kalau bilang Yesus baik 1 kali aja, wah repot dong. Habis itu apa? Yesus baik, Yesus mulia, Yesus ajaib, Yesus agung. Habis. Apalagi ya? Aduh, harus sekolah teologi dulu biar tahu. Kelamaan kan? Tamat sekolah S1 minimal 4 tahun baru kau temukan untuk Yesus perkasa, Yesus dahsyat, Yesus apa lagi? Habis. Ambil S2 dulu. Wah, nambah 2 tahun lagi. Ya, kapan doanya? Enggak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau karena kamu kenal, silahkan mengulang-ulang. Tapi kalau nggak kenal, jadi biasanya yang kayak gitu karena nggak kenal. Ya, saudara tahu apa namanya? Dulu yang kami ke Purwokerto kan, kami rame berapa belas orang itu kan, saking groginya. Dan itu memang kenangan terindah yang bikin malu.
Karena yang bikin kesalahan adalah tim kita. Karena tim dari sana udah mempersiapkan semua, lalu pendeta dari sana, oke, kita mau makan, silahkan dari tim Bapak yang berdoa. Oke, saya tunjuklah salah satu anak muda dari tim kita. Kamu yang doa, keringat dingin dia. Tapi dia tidak bertele-tele. Saya bangga di situ. Karena dia tidak bertele-tele. Dia bilang, mari kita berdoa. 20 detik nggak ada suara semua ini. Doa apa itu? 1 menit, 2 menit. Amin. Wah, itu kacau. Semua para pendeta tertawa itu kan dari berbagai gereja. Wah, baru hari ini kami temukan doa yang tidak bertele-tele. Jadi cuma bilang, mari kita berdoa. 2 menit kemudian, amin. Luar biasa. Nah, enggak gitu juga. Saudara, itu pulang dari pelayanan di kereta itu anak habis jadi lelucon, saudara. Bilang, yang penting aku sungguh-sungguh dalam hati, Pak. Aku takut, Pak, keringat gini. Itu anak. Semoga dia sudah berubah. Itu luar biasa, saudara. Kami pembicara ngobrol. Aduh, bagaimana ini? Apa yang kita ajar tim kita begitu, bagaimana? Bikin malu sudah. Jadi batologeo ya. Jadi justru karena nggak ngerti. Jadi kalau ngerti, contoh gini. Waktu saya nembak istri saya, dor, nembak, itu saya muter-muter, tapi itu nggak kosong, saudara. Apalagi dia kan, ya kamu lihat aja modelnya begini. Diam 1000 bahasa. Saya WA dia SMS, zaman itu masih SMS Asia ya. Nah, masih handphone Asia karena berat di pulsa, nggak kayak sekarang. Kita hitung itu kata demi kata kan. Asia kan per karakter itu. Pura-pura lupa. Saya ingat, Salam. Tahu nggak dia balasnya apa? Salam. Apa kabar? Baik. Sudah makan? Sudah. Bingung saya. Kan tujuan saya cuma mau menyatakan isi hati, tapi mutar. Itu bukan kosong. Karena grogi, kan gitu ya. Beda kalau itu, saudara. Jadi batologeo itu bukan karena grogi. Kalau saudara sudah tahu ada goalnya, silahkan saudara bilang, Tuhan engkau ajaib pencipta matahari. Tapi saudara tahu goalnya apa. Tapi ada orang hanya supaya dilihat orang. Doanya Bapak ini keren sekali ya. Bahkan ada doa sampai 3 lembar, saudara, dibuka kan. Wah, itu biasa kalau saya udah lihat. Ini saya ngomong apa adanya. Saya sering sekali di acara-acara KKR, ya. Hadirilah KKR pendeta dari Jakarta, pendeta Budianto. Jam 6 sore, saya baru khotbah setengah 11 malam. Udah hilang khotbahnya semua, udah capek sudah. Kenapa? Kata sambutan dari lurah 20 menit, dari camat 20 menit, dari kepala kampung 20 menit, pujian lagi dari vokal grup macam-macam, satu vokal grup 5 menit, ada 5 vokal grup. Waduh, sampai kita udah nggak kuat lagi mau khotbah apa lagi. Kalau ke kampung-kampung gitu, saudara. Tapi disitulah nikmatnya melayani Tuhan. Lalu pas doa, baik, kita sebelum menyambut firman Tuhan, pendeta yang sudah datang jauh dari Jakarta, kita silakan Bapak AA berdoa. Shalom, mari tundukkan kepala kita berdoa. Lalu dia keluarin kertas dari sini. Kalau dia udah keluarin, saya ke toilet lah. Pasti lama itu. Dibacakan, saudara. Engkau Tuhan yang ajaib. Bukan lagi. Di mata Tuhan tidak apa-apa. Saya perhatikan ya, Tuhan kita baik. Tapi ingat tadi ya, bertele-tele membuat kita kehilangan esensinya. Dan yang rugi kita. Tuhan tidak diatur oleh ruang dan waktu.
Satu hari bagi kita, 1 detik bagi Tuhan kan? 1 tahun bagi kita, 1 hari bagi Tuhan. Terserah, tak bola balik lah, terserah lah. Nggak ada masalah. Tapi Tuhan bilang, aduh karena kau yang rugi nak. Kau yang rugi. Beda dengan soal muter-muter kan. Perempuan itu kalau ajak suami belanja, dia tahu yang dia minta salah, oh paling jago. Bukan begitu ibu-ibu? Dia sudah tahu dia masih punya tas, tapi dia pengen beli tas yang ada salenya. Sale, sale. Nah, dia bilang, yang apa? Kesana dulu yuk, ayo. Cakep ya. Iya terus, tapi mahal lah. Kesana yuk, ayo. Apa sih? Bagus juga ya. Ini, tapi janganlah. Sampai ke tempat yang dia tuju. Kalau ini gimana yang? Iya bagus. Bagus ya? Iya oke beli. Cuma itu nggak berlaku untuk istriku. Dia mau putar bagaimanapun, kau tanggung sendiri. Ya, kalau mau beli, kuatkan doamu kan. Salah dia cari uang ke saya. Kan saya bukan pekerja, bukan pengusaha. Salah, cari uangnya ke Tuhan. Amin. Makanya kalau dia aman-aman, nggak berlaku itu. Dia mau gandeng semesra apapun, dompetku kan kau yang pegang. Selesai. Kan gitu kan. ATM-nya dia yang tahu. Ya suka-sukamu lah. Kalau kau mau habisin lah. Sesudah itu ya terima nasib. Tapi artinya tetaplah seperti itu. Jadi kalau saudara mutar karena ada tujuan, tidak apa-apa. Bertele-tele ini karena hanya untuk meninggikan diri. Ya, bukan karena cinta sama Tuhan. Minggu depan kita lanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.